Buat teman-temanku, yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk mendapatkan novel judul baru, yang kalian belum dengar. Bab 1220, Kemampuan. Lu Zhou mengalihkan perhatiannya dari Qin Renyu ke Ye Zheng. Informasi yang dia dapatkan tidak berbeda dari yang dia harapkan. Jika itu hanya seorang guru yang mulia, itu akan mudah untuk dihadapi. Namun, agak sulit untuk berurusan dengan dua Venerable Masters secara bersamaan. Dia pikir itu ide yang bagus untuk melakukan undian sekarang. Undian. Ding. Digunakan 50 poin prestasi. Terima kasih atas partisipasinya. Poin keberuntungan plus 1. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi saya. Saya telah mengumpulkan 111 poin keberuntungan. Berbicara secara logis, aku seharusnya menggambar sesuatu. Rasanya seperti aku harus mengumpulkan lebih banyak poin keberuntungan setiap kali aku menggambar sesuatu yang berguna. Setelah 5 kali berterima kasih atas partisipasinya, Lu Zhou akhirnya menyerah pada undian berhadiah. Kembali di langit, lebih dari 30 pembudidaya mengenakan jubah ilmiah berdiri rapi di belakang Ye Zheng. Qin Renyu berkata, memang ada kaisar binatang di sana. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu dapat mengirim seseorang ke sana untuk melihat. Ye Zheng menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, karena ada kaisar binatang buas di sana, aku akan membiarkanmu memilikinya. Bagaimana kalau membiarkan saya memiliki yang ini? Petik 2. Qin Renyu berkata, aturan tanah tidak dikenal didasarkan pada yang pertama datang, yang pertama dilayani. Ye Zheng, apakah kamu benar-benar ingin memulai perang denganku di sini? Tanah tidak dikenal dipenuhi dengan banyak faktor yang tidak pasti. Faktanya, Ye Zheng sangat membenci Qin Renyu. Namun, jika ada dua kaisar binatang buas, bukanlah ide yang buruk bagi mereka untuk mengambil masing-masing satu. Tidak ada musuh abadi di dunia ini, hanya kepentingan abadi. Ye Zheng tersenyum acuh tak acuh, tidak perlu gugup. Mari kita kesampingkan dendam kita untuk saat ini. Mengapa kita tidak bekerja sama untuk menjatuhkan dua kaisar binatang buas? Petik 2. Qin Renyu mengutuk ke dalam pada rubah tua yang licik di depannya, tetapi secara lahiriah, dia berkata, baiklah. Ye Zheng mengangguk puas dan melambaikan lengan bajunya. 36 pembudidaya ilmiah terbang dan berdiri dengan 49 pendekar pedang. Salah satu pembudidaya yang mengenakan jubah sarjana Konfusianisme berkata dengan suara yang dalam, mereka yang tidak ada hubungannya di sini, silakan pergi. Pada saat ini, Kong Wen berkata dengan suara rendah, Tuan tua, ayo pergi. 3 bersaudara lainnya sudah berbalik, namun, Lu Zhou tidak bergerak. Ia terus menatap langit. Karena Lu Zhou tidak bergerak, tentu saja, murid-muridnya juga tidak bergerak. Yan Zhenluo dan Lu Li hanya berbalik untuk melihat Kong Wen dan yang lainnya, mengungkapkan pemahaman mereka melalui ekspresi mereka. Astaga, Phoenix api tiba-tiba terbang dari celah gunung lagi. Sayapnya menutupi langit saat menyapu langit yang gelap. Ke-36 cendekiawan Konfusianisme dan 49 pendekar pedang segera mendirikan penghalang pelindung mereka. Namun, Phoenix api sepertinya telah menunggu ini. Itu melesat melewati mereka sebelum berbelok tajam. Bang, 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 bang. 85 ahli budidaya seperti kelopak bunga yang tersebar saat mereka dikirim terbang ke segala arah. Banyak dari mereka memiliki api yang menyala di tubuh mereka, dan ada juga banyak yang terluka dan muntah darah. Qin Renyu dan Ye Zheng naik lebih tinggi ke langit pada saat yang sama, dan waktu seolah berhenti lagi. Hanya dia, Qin Renyu, dan Ye Zheng yang tidak terpengaruh. Yang lain membeku dalam waktu untuk 2 napas. Tidak seperti yang lain, dia mempertahankan kesadarannya, pernapasan dan detak jantungnya baik-baik saja, dan dia bisa bergerak, semuanya biasa saja baginya. Dia bisa merasakan yang lain tidak memiliki kesadaran selain membeku saat ini. Ketika keduanya menggunakan kekuatan ini, Fire Phoenix juga dibekukan sebentar. Setelah itu, keduanya meluncurkan anjing laut yang bisa menutupi langit. Segel telapak tangan mereka masing-masing mendarat di sayap kiri dan kanan Fire Phoenix. Phoenix api memekik sebelum menukik ke bawah menuju celah gunung lagi. Api menembak ke segala arah, membakar hutan dan membakar tanah. Semua orang menahan napas dan menyaksikan kedua yang mulia beraksi. Pada saat ini, Ye Zheng berseru, siapkan formasi. Siapkan formasi. 49 pendekar pedang dan 36 cendekiawan Konfusianisme menstabilkan diri mereka sendiri dan dengan cepat kembali ke posisi mereka sebelum mewujudkan astrolab mereka. Para pembudidaya yang menonton menyaksikan pemandangan yang luar biasa dengan mata yang cerah. Mungkin, ini akan menjadi satu-satunya saat mereka bisa menyaksikan pemandangan yang begitu spektakuler.
Satu persatu, astrolab bersinar dengan cahaya. Bahkan yang terlemah di antara mereka memiliki 4 bagan kelahiran. Astrolab bersinar seperti bintang di langit yang gelap, membentuk lingkaran besar. 49 pendekar pedang memiringkan astrolab mereka ke bawah pada saat yang bersamaan. Qin Renyu berkata dengan acuh tak acuh, lepaskan. Astrolab berdengung dan berkedip sebelum semua 49 dari mereka menembakkan seberkas cahaya secara bersamaan. Itu adalah pemandangan menakjubkan yang menyerupai ketika lampu sorot difokuskan di atas panggung, tetapi dalam skala yang jauh lebih besar. Sinar cahaya menembus celah dan gunung, membuat gunung terlihat seperti sarang lebah. Setelah itu, sinar cahaya yang tersisa mendarat di Fire Phoenix. Phoenix api mengeluarkan teriakan sedih sebelum mengangkat kepalanya dan menyemburkan aliran api. Ke-36 cendekiawan Konfusianisme mengaktifkan energi mereka dari astrolab mereka untuk membentuk bola hijau besar, menghalangi api. Kedua belah pihak terus terlibat dalam pertempuran sengit. Sementara itu, Kong Wen menelan ludah dan berkata, mereka sangat kuat. Kenapa kamu begitu terkesan? Teknik penyerangan dan pertahanan ini dibentuk oleh 85 pembudidaya. Apalagi, hanya ada satu Fire Phoenix, kata Ming Xiyin dengan nada menghina. Itu benar, kata Kong Wen, Phoenix api benar-benar kuat. Little Yuaner bertanya dengan bingung, mengapa kedua yang mulia tidak melakukan apa-apa. Luli berkata dengan linglung, kekuatan seorang guru yang mulia berasal dari kekuatan Dao. Saat itu, leluhur keluarga Lu. Pada saat ini, Yan Zhenluo mulai batuk. Luli, yang menyadari pelanggarannya, berkata, bagaimanapun, mereka hanyalah yang mulia. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan Pavilion Master? 30.000 tahun yang lalu, 2 di antaranya masih bermain di lumpur. Petik 2, Yuan kecil menggaruk kepalanya dengan bingung. Dia tidak bisa memahami kata-kata Luli sebelum dan sesudahnya. Kembali ke langit, Fire Phoenix menyapu ke arah area di dalam penghalang hijau. Ledakan. 85 orang, bersama dengan 2 Venerable Masters, terdorong mundur puluhan meter. Bad Earth, apakah Anda pikir saya lemah hanya karena saya tidak menunjukkan kekuatan saya? Ye Zheng melintas di luar penghalang hijau sebelum menyatukan kedua telapak tangannya. Senjata para penonton mulai bergetar dan berdentang sebelum semuanya ditarik oleh kekuatan menakutkan Ye Zheng. Lu Zhou bahkan bisa merasakan sedikit kegelisahan dari Anem. Dia harus menekan energi sebelum Anem akhirnya tenang. Yu Sangrong, Yu Zhenghai, Ming Xiyin, Little Yuaner, dan Cons memegang senjata mereka dengan ringan agar senjata mereka tidak terbang. Sebaliknya, Kong Wen dan ketiga saudaranya tidak seberuntung itu. Mereka mencoba yang terbaik untuk memegang senjata mereka, dan sebagai hasilnya, hampir terseret juga. Lu Zhou melirik ke belakang ke arah mereka dan dengan ringan melambaikan lengan bajunya. Gelombang energi yang dipenuhi dengan kekuatan suci menyelimuti keempat bersaudara itu, membantu mereka untuk memegang senjata mereka. Kong Wen membungkuk dan berkata, terima kasih, Pak Tua. 3 bersaudara lainnya membungkuk dan menggemakan Kong Wen, terima kasih, Pak Tua. Sementara itu, senjata yang memenuhi langit melesat ke arah Fire Phoenix. Fire Phoenix menghadapi senjata secara langsung dan terbang liar di langit. Pada saat yang sama, suhu naik beberapa kali. Dengan itu, senjata disapu, ada yang pecah, ada yang meleleh, dan ada yang jatuh ke tanah. Pada saat ini, Ye Zheng tiba-tiba melintas di atas Fire Phoenix. Sebuah pedang muncul di tangannya saat dia meraung, lepaskan. Phoenix api tidak siap saat pedang energi jatuh dan menembus sayap kanannya. Itu mengepakkan sayapnya karena rasa sakit, menyebabkan Ye Zheng kehilangan pijakannya sedikit. Dengan ini, Ye Zheng tidak punya pilihan selain menarik pedang energinya dan kembali ke penghalang hijau. Tiba-tiba, Fire Phoenix melebarkan sayapnya dan dengan cepat menyesuaikan posisinya. Setelah itu, ia membuka paruhnya lebar-lebar. Bab 1221, bergerak. Api meledak seperti letusan gunung berapi dan menelan penghalang hijau yang terbentuk dari kekuatan bagan kelahiran. Gelombang panas menutupi radius 10.000 meter, mengeringkan kabut hitam. Binatang terbang di langit terbang menjauh, tanaman di tanah layu, tanah menjadi gelap dan segera mengeras. Para pembudidaya memperkuat penghalang dan menahan panas yang tinggi. Lu Zhou memiliki toleransi yang sangat tinggi terhadap panas. Terlepas dari kemampuan tahan api yang dia peroleh dari jantung kehidupan, dia juga menghabiskan setengah tahun di kedalaman lava di Skywheel Mountain Range untuk percobaan kelahiran pertamanya. Oleh karena itu, nyala api Phoenix api tidak banyak mempengaruhinya.
Lu Zhou mendirikan penghalang pelindung di sekitar Wizard untuk menahan panas. Para penonton telah mundur cukup jauh sehingga mereka tidak terlalu terpengaruh juga. Sebaliknya, 49 pendekar pedang dan 36 sarjana Konfusianisme merasa sangat tidak nyaman. Di bawah panasnya api, beberapa dari mereka berada di ambang kehancuran, tampak seolah-olah mereka akan jatuh dari langit pada saat tertentu. Phoenix api tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Itu terus memuntahkan aliran api yang panjangnya ribuan kaki dan lebih lebar dari tubuhnya. Pada saat ini, suara berderit terdengar dari penghalang. Salah satu dari 49 pendekar pedang menggertakkan giginya dan berkata, "Tunggu. Jika penghalang runtuh, semua 85 pembudidaya akan tenggelam di lautan api. Konsekuensinya tidak terbayangkan. Tidak peduli berapa banyak bagan kelahiran yang mereka miliki atau seberapa tinggi basis kultivasi mereka, begitu mereka dibakar oleh api kuat Fire Phoenix, mereka akan terus menyala sampai tidak ada yang tersisa." Qin Renyu dan Ye Zheng mengamati situasi, tidak berani bertindak gegabah. Berdasarkan ini, dapat dilihat bahwa Kaisar Binatang sama sekali tidak kalah dengan Yang Mulia. Ye Zheng mengerutkan alisnya. Binatang buas ini, bukankah dia seharusnya menjadi yang terlemah sekarang karena akan dilahirkan kembali? Bagaimana itu masih bisa begitu kuat? Petik 2. Qin Renyu membalas, "Jika kamu tidak tahu, apa yang membuatmu berpikir aku punya jawabannya?" Ye Zheng melirik Qin Renyu dari sudut matanya dan berkata, "Sebaiknya kita bekerja sama." Pada akhirnya, kekuatan Dao terbatas. Qin Renyu mengabaikan Ye Zheng. Duo ini punya rencana sendiri. Jika mereka tidak hati-hati, mereka akhirnya akan dimanfaatkan oleh pihak lain. Pada saat ini, salah satu dari 36 sarjana Konfusianisme tiba-tiba muntah. Dengan itu, salah satu astrolab menghilang, meninggalkan celah di penghalang hijau. Ledakan. Api yang telah menemukan celah segera menyerang. Ekspresi Ye Zheng sedikit berubah sebelum dia muncul di depan api dan memanifestasikan astrolabenya. Astrolabe Ye Zheng sangat besar, dengan mudah memblokir api. Sayangnya, itu tidak cukup. Sarjana Konfusianisme yang terluka jatuh dan langsung dilalap api. Tangisan yang menyayat hati terdengar di udara, disertai dengan kemunculan dan hilangnya avatar Tousan Realm Swirling. Tidak peduli berapa banyak bagan kelahiran yang dia miliki, itu berkurang menjadi nol segera setelahnya. Pada akhirnya, yang tersisa hanyalah mayat yang dibakar hingga garing. Ye Zheng berbalik dan berteriak, "Qin Renyu." Qin Renyu melompat dan memanifestasikan astrolabnya yang mempesona. Itu tampak seperti bulan berukuran super. Tak lama kemudian, 18 grafik kelahiran muncul di astrolabe. Pada saat ini, Lu Zhou melihat astrolabe besar dan bergumam pada dirinya sendiri, 18 grafik kelahiran, 3 percobaan kelahiran. Sebagai perbandingan, jumlah bagan kelahiran Lu Zhou benar-benar terlalu menyedihkan. Lu Li berkata dengan suara penuh kekaguman, "Saya mendengar bahwa melewati ujian kelahiran ketiga seperti bersaing dengan langit dan bumi. Saya bertanya-tanya bagaimana dia melewatinya. Bersaing dengan langit dan bumi." Lu Zhou mengangkat alis. Lu Li mengangguk. "Aku hanya mendengarnya secara sepintas. Ini mungkin tidak akurat. Seperti yang dikatakan orang-orang kuno, petir menyerang orang jahat. Faktanya, kebanyakan orang tidak menyadari bahwa sambaran petir adalah salah satu cara untuk melewati ujian kelahiran." Petik 2, apakah ini berarti saya harus disetrum untuk lulus ujian kelahiran ketiga? Lu Zhou sedikit mengernyitkan alisnya. Jika dia berada di dunia modern, dia tidak perlu khawatir tidak dapat menemukan tempat yang cocok untuk lulus ujian kelahiran. Pada saat ini, Yan Zhenluo menimpali, Lu Li benar. Selain itu, mereka yang memiliki istana kelahiran yang kuat kemungkinan besar akan lulus ujian kelahiran. Namun, semakin kuat istana kelahiran, semakin ketat persyaratan untuk lulus ujian kelahiran. Selama ujian kelahiran ketiga, mereka yang berada di puncak penguasaan kekuatan Dao mengalami kesulitan mencari tempat yang cocok karena sebagian besar lingkungan yang keras tidak mempengaruhi mereka sama sekali. Kembali ke langit, Qin Renyu memegang astrolabenya dengan 18 grafik kelahiran secara horizontal. Itu bersinar dengan menyilaukan saat 18 sinar cahaya hijau ditembakkan. Phoenix api terus mengepakkan sayapnya, mengipasi api, saat mundur di udara. Pada saat ini, cahaya putih menyala keluar dari dadanya, mengintensifkan cahaya dari api. Ye Zheng meletakkan astrolabenya dan mengitari Fire Phoenix, meninggalkan bayangan di belakangnya. Ketika bayangan-bayangan itu membentuk garis, kekuatan penghenti waktu khusus muncul lagi. Phoenix api membeku di tengah. Dengan itu,
18 berkas cahaya Qin Renyu dengan mudah mendarat di Fire Phoenix. Ledakan. Phoenix api jatuh dari langit menuju celah gunung. Apinya langsung padam. Dengan itu, kegelapan turun di seluruh tempat lagi. Qin Renyu melihat ke bawah dari langit. Ye Zeng tertawa sebelum dia menukik ke bawah. Qin Renyu mengerutkan kening. Apa yang kamu lakukan? Phoenix api terluka parah sekarang. Secara alami, saya akan menjatuhkannya, jawab Ye Zeng. Jika ada yang akan menjatuhkannya, itu pasti aku, kata Qin Renyu dengan marah. Dengan lambaian tangannya, 49 pendekar pedang membentuk formasi dan mengepung celah gunung. Pedang energi melonjak ke langit. Ye Zeng berkata dengan dingin, kamu orang tua, aku tahu kamu tidak akan mengikuti kesepakatan. Ye Zeng juga melambaikan tangannya. Sekarang 35 cendekiawan Konfusianisme dengan cepat turun ke tanah dan membawa bendera formasi sebelum menikamnya ke tanah. Qin Renyu mengerutkan kening. Formasi bendera biduk 36 besar. Itu benar. Lagi pula, jika aku tidak membuat persiapan yang cukup, bagaimana aku bisa melawan 49 pendekar pedangmu? Kata Ye Zeng. Tapi kamu kehilangan satu orang. Salah. Dengan itu, Ye Zeng mengeluarkan bendera formasi. Formasi bendera biduk ke-36 adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh para leluhur. Mereka percaya surga terbentuk dari bintang biduk. Setiap bintang mewakili kekuatan sehingga ada 36 kekuatan. Qin Renyu, saya bertekad untuk mendapatkan Phoenix api. Qin Renyu tidak menyangka Ye Zeng akan menggunakan 36 formasi bendera biduk di sini. Dia melihat bendera formasi yang berkibar tertiup angin sebelum dia menekan amarahnya dan berkata, baik, Fire Phoenix adalah milikmu. Ayo pergi. Lu Zhou berpikir dalam hati bahwa jika Qin Renyu benar-benar pergi, mereka tidak akan bisa melakukan tindakan tiga kerajaan. Karena itu, dia berteriak, tunggu. Penonton di kejauhan terkejut. Sebenarnya ada seseorang yang berani mengganggu Yang Mulia. Perhatian semua orang segera beralih ke Lu Zhou. Sebelum ini, Lu Zhou telah mempelajari kartu itemnya dengan cermat, terutama setelah sistemnya ditingkatkan. Dengan peningkatan, kartu itemnya juga telah ditingkatkan. Siapa itu? Kedua tuan Yang Mulia memandang Lu Zhou secara bersamaan. Duo ini bisa merasakan bahwa transmisi suara Lu Zhou luar biasa. Lu Zhou melompat ringan, naik ke udara. Dia tampak seperti makhluk surgawi dengan rambut putihnya, menyebabkan orang-orang menganggapnya serius. Pada saat ini, salah satu dari 49 pendekar pedang berteriak, Yang Mulia Tuan Qin, dia adalah orang tua yang membunuh Suyan. Orang yang berbicara adalah Yuan Lang. Qin Renyu mengangkat alis. Jadi begitu. Ye Zeng bertanya dengan bingung. Kamu siapa? Pada saat ini, para penonton mulai mengenali Lu Zhou. Hei, bukankah dia kultivator terkuat di Great Yan, Old Demon Ji? Tidak, maksudku, Senior Ji. Apa Senior Ji? Dia Senior Lu yang menyebabkan penurunan pangkat kolektif dari anggota Dewan Menara Hitam. Dia juga Pavilion Master Lu dari Evil Sky Pavilion. Beberapa pembudidaya teratai merah agak berpengetahuan. Mereka tahu Lu Zhou berasal dari wilayah teratai emas. Tidak masalah bagi mereka jika nama keluarganya adalah Ji atau Lu. Mereka hanya yakin dia adalah Master Pavilion dari Pavilion Langit Jahat. Dia juga yang mengalahkan Lan Xie, orang terkuat di Dewan Menara Putih. Setelah mendengar diskusi di sekitarnya, para pembudidaya lotus hijau yang menonton pertempuran mengangkat kepala mereka dengan rasa ingin tahu. Kemudian, salah satu pembudidaya teratai hijau berkata, dia masih terlalu lemah. Jadi bagaimana jika dia telah membuat beberapa pencapaian kecil atau jika dia adalah orang terkuat di tempat itu? Bab 1222, Telapak Tangan Tuhan. Kesunyian. Salah satu cendekiawan Konfusianisme melepaskan gelombang energi, menyebabkan semua orang terdiam. Lu Zhou memandang Ye Zeng dan Qin Renyu dan bertanya, menurut aturan tanah tidak dikenal, ini pertama datang, pertama dilayani, kan? Ye Zeng tidak menjawab. Qin Renyu, di sisi lain, mengangguk dan berkata, itu benar. Lu Zhou mengangguk. Baiklah, saya menemukan Fire Phoenix pertama dan yang pertama tiba di tempat kejadian. Menurut aturan, Phoenix api adalah milikku. Bagaimana mungkin Ye Zeng tidak mengerti apa yang sedang terjadi saat ini? Dia berkata sambil tersenyum, kamu benar-benar tahu bagaimana memilih waktu yang tepat untuk tampil. Di mana Anda ketika Yang Mulia Guru Qin dan saya melawan Phoenix api begitu lama sebelum kami melukainya? Selain itu, bagaimana Anda bisa membuktikan bahwa Anda berada di sini lebih dulu atau jika Anda menemukan Fire Phoenix terlebih dahulu? Lu Zhou berkata dengan acuh tak acuh, di selatan,
Anda dapat menemukan jejak Fire Phoenix di ngarai. Ye Zeng menggelengkan kepalanya. Kamu mungkin tidak tahu ini, tapi anak buahku sudah di sini sejak setengah bulan yang lalu. Terlebih lagi, jika ada, Yang Mulia Tuan Qin pantas mendapatkan Phoenix api lebih dari Anda karena kami berdua berperan dalam melukainya. Petik 2. Lu Zhou berbalik untuk melihat Qin Renyu. Pada saat ini, ketiganya mencoba untuk menyelidiki satu sama lain. Energi Qin Renyu dan Ye Zeng hanya mencapai beberapa meter dari Lu Zhou sebelum mereka tiba-tiba menghilang. Mereka tidak bisa mengetahui kedalaman kultivasinya. Hal yang tidak diketahui biasanya merupakan pencegah yang baik. Qin Renyu mengutuk Ye Zeng 18 kali di dalam hatinya sebelum dia berkata, itu benar. Kemudian, Ye Zeng menambahkan, Saudara Qin telah setuju untuk memberikan Phoenix api kepadaku, Tuan yang baik. Baiklah, jika apa yang dia katakan itu benar, kamu bisa pergi, kata Lu Zhou kepada Qin Renyu sambil mengabaikan Ye Zeng. Nada suaranya seperti seorang penatua yang mengirim seorang anak pergi. Petik 2, petik 2. Pada saat ini, Lu Zhou akhirnya menatap Ye Zeng dan berkata, adapun Fire Phoenix, aku bertekad untuk mendapatkannya. Qin Renyu telah menyetujui untuk memberikannya kepada saya, tapi sekarang, orang tua ini ingin merebutnya dari saya. Ye Zeng mengerutkan kening dan mengutuk Qin Renyu 18 kali di dalam hatinya. Haruskah mereka tidak bergabung saat ini? Setelah beberapa saat, Ye Zeng berkata, sekitar 150 km di utara tempat ini, ada Kaisar Binatang, Lu. Qin Renyu melirik Ye Zeng. Jadi selama ini kamu tahu. Ye Zeng mengabaikan Qin Renyu dan berkata, binatang buas itu setara dengan Fire Phoenix jadi saya harap Anda akan menyerah pada Fire Phoenix dan pergi untuk Lu. Para penonton meledak dalam kegemparan ketika mereka mendengar ini. Jadi Kaisar Binatang di utara tempat ini adalah Lu. Lu yang membunuh semua orang dari regu pemburu monster hanya dengan satu gerakan. Saya mendengarnya berbicara dalam bahasa manusia. Ini sangat cerdas sehingga sulit untuk dihadapi. Ia memiliki pemilik sekali sehingga tidak mudah untuk menjinakkannya lagi. Phoenix api sekarang lebih lemah dibandingkan dengan Lu karena akan segera dilahirkan kembali. Apalagi nilainya lebih tinggi. Untuk semua alasan ini, siapa yang akan memilih Lu daripada Fire Phoenix? Semua orang mengangguk berulang kali. Pada saat ini, Lu Zhou membelai janggutnya dan meletakkan tangannya yang lain di punggungnya sebelum dia berkata, kamu sepertinya salah paham tentang sesuatu. Lu Wu adalah bawahanku. Mengapa saya membutuhkan Anda untuk memberikannya kepada saya? Petik 2. Ye Zeng. Petik 2, petik 2. Qin Renyu. Petik 2, petik 2. Kata-kata Lu Zhou seperti batu yang mengaduk 1000 gelombang. Para pembudidaya meletus menjadi kegemparan lain. Sebagian besar dari mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Lagi pula, Ye Zeng dan Qin Renyu bahkan tidak percaya diri untuk menaklukkan Lu Wu. Namun, lelaki tua dari wilayah Lotus Emas yang lemah mengklaim bahwa Lu Wu adalah bawahannya. Mereka merasa seolah-olah lelaki tua itu menghina kecerdasan mereka dan berpikir lelaki tua itu benar-benar pandai membual. Lu Zhou mengangkat bahu ke dalam, merasa tak berdaya. Tidak ada yang percaya padanya bahkan ketika dia mengatakan yang sebenarnya. Ye Zeng tidak menanggapi pernyataan mengejutkan Lu Zhou. Sebaliknya, dia dengan tenang bertanya, jadi kamu benar-benar tidak berniat menyerah pada Fire Phoenix. Lu Zhou terus menatap Ye Zeng. Pada saat ini, Qin Renyu menatap Yuan Lang. Ketika Yuan Lang pindah ke sisinya, dia bertanya dengan suara rendah, apakah kamu yakin ini orang yang sebelumnya? Yuan Lang menjawab dengan suara yang sama rendahnya, saya sangat yakin. Tidak diragukan lagi dialah yang dengan mudah membunuh Suyan. Qin Renyu melambaikan tangannya, menolak Yuan Lang. Setelah Yuan Lang terbang kembali ke posisinya, dia memanggil, Ye Zeng. Ye Zeng berkata, apakah kamu sudah memikirkannya? Saya telah memikirkannya matang-matang. Saya pikir apa yang dikatakan pria tua ini masuk akal, kata Qin Renyu. Ye Zeng menoleh ke Qin Renyu. Qin Renyu. Kali ini, akhirnya giliran Qin Renyu yang tersenyum. Oh, Anda diizinkan untuk menipu saya lebih awal, tetapi saya tidak diizinkan melakukannya. Mari kita lihat apa yang terjadi padamu setelah ini. Bukan ide yang buruk untuk menonton dua harimau berkelahi. Mungkin, aku bahkan bisa mendapatkan sesuatu darinya. Ye Zeng melihat celah gunung yang gelap sebelum dia bertanya dengan suara rendah, kami tidak memiliki permusuhan jadi mengapa kamu harus begitu keras kepala dan bermusuhan? Tidak ada permusuhan. Lu Zhou menggelengkan kepalanya dan berkata, Ye Wusheng berkolusi dengan regu pemburu monster untuk menyergap Kaisar Binatangku, Lu. Bagaimana kita harus menyelesaikan skor ini?
Petik 2. Semua orang terdiam ketika mereka mendengar kata-kata ini. Tidak apa-apa untuk menyombongkan diri sekali, tetapi lelaki tua ini benar-benar kecanduan membual. Ini benar-benar terlalu banyak. Lu Zhou tidak menyebutkan Qin Mosang untuk saat ini. Dia berencana untuk berurusan dengan mereka satu per satu. Kedua guru yang mulia ini kuat, akan bodoh untuk melawan mereka berdua sekaligus. Berbeda dengan para penonton, ekspresi Ye Zheng berubah muram setelah mendengar kata-kata Lu Zhou. Dia mengingat hal-hal yang Ye Wusheng ceritakan kepadanya sebelumnya. Dia mengerutkan kening. Itu kamu. Ini aku. Lu Zhou mengangguk. Setelah melihat pertukaran ini, Qin Renyu dapat menyimpulkan bahwa keduanya saling mengenal dan tampaknya menjadi musuh. Dia buru-buru memberi isyarat kepada 49 pendekar pedang dan mundur 100 meter. Setelah melihat tindakan Qin Renyu, Ye Zheng mengutuk rubah tua licik itu di dalam hatinya lagi. Kemudian, dia berkata, bersiaplah untuk mengaktifkan formasi bendera. Pada saat ini, 35 sarjana Konfusianisme pindah ke posisi mereka dengan bendera formasi masing-masing. Pada saat ini, Ye Zheng sudah menganggap Lu Zhou sebagai ahli yang setara dengannya. Dia melintas dan melemparkan bendera formasi di tangannya ke bawah seperti lembing. Astaga, bendera formasi menusuk ke tanah dengan akurat. Ye Zheng melintas lagi, dan hanya dalam sekejap mata, dia muncul di depan Lu Zhou. Kemudian, dia menyatukan kedua telapak tangannya, dan gambar biduk yang agung muncul. Lu Zhou bisa merasakan kemampuan khusus untuk menghentikan waktu, yang bisa menjadi kekuatan Dao, lagi. Dia tidak terpengaruh dan bisa bergerak bebas. Namun, dia bisa merasakan bahaya dari Ye Zheng yang jauh melampaui Qin Naihe, yang memiliki 16 bagan kelahiran, dan pelayan hantu, yang memiliki 15 bagan kelahiran. Perbedaan antara satu atau dua bagan kelahiran seperti langit dan bumi. Dengan ini, Lu Zhou tidak ragu-ragu untuk tidak menggunakan kekuatan suci dan menghancurkan kartu serangan mematikan di tangannya. Pusaran yang muncul di telapak tangannya dengan cepat membentuk segel telapak tangan sebelum dia menamparkan tangannya. Langkah pertama Ye Zheng sebenarnya hanya untuk menyelidiki kekuatan Lu Zhou. Ketika dia melihat kekuatan Dao tidak mempengaruhi Lu Zhou, dia mengira Lu Zhou adalah guru yang mulia juga. Ketika dia berdiri di depan Lu Zhou, dia tidak merasakan aura berbahaya dari Lu Zhou sama sekali. Namun, kali ini, dia bisa merasakan kekuatan yang cukup kuat untuk mengancam nyawanya menembak ke arahnya. Kekuatan macam apa ini? Segel telapak tangan itu aneh. Semua orang tidak bisa mengetahuinya. Itu sedikit seperti segel telapak tangan energi surgawi yang luas dari Konfusianisme, sedikit seperti tanda tangan roda Vajra besar Buddha, dan sedikit seperti segel telapak tangan Tao. Pada saat ini, Ye Zheng meluncurkan segel telapak tangan untuk bertemu dengan segel telapak tangan Lu Zhou. Ledakan. Tabrakan itu menyebabkan gelombang energi vertikal menyapu sejauh 10.000 meter. Rasanya seolah-olah langit runtuh dan bumi terbelah. Kekuatan dari tabrakan memotong parit yang panjang dan dalam yang tampaknya tidak memiliki akhir yang terlihat di tanah. Setelah itu, segel telapak tangan Lu Zhou terus menembak ke arah Ye Zheng. Semua orang menarik napas dengan tajam ketika mereka melihat segel telapak tangan Lu Zhou berhasil mengusir segel telapak tangan Tuan Yang Mulia. Namun, itu bukanlah akhir. Segel telapak tangan yang tampak seperti campuran aliran Konfusianisme, Buddhis, dan Tao tiba-tiba tumbuh 100 kali lipat, dan kekuatannya meningkat secara eksplosif. Ye Zheng terkejut dan menjatuhkan tangannya. Dia bersiap untuk mundur. Namun, seolah-olah bisa membaca pikiran Ye Zheng, segel telapak tangan itu menamparkan ke depan pada saat yang tepat. Ledakan. Segel telapak tangan mengguncang langit dan bumi, membangunkan para dewa dan iblis. Ini adalah telapak tangan dewa sendiri. Petik 2, Ye Zheng langsung jatuh dari langit. Ke-35 cendekiawan Konfusianisme berteriak kaget, Yang Mulia Tuan Ye. Lu Zhou, bagaimanapun, mengerutkan kening. Bab 1223, Kelahiran Kembali Surgawi. Setelah melewati 3 ujian kelahiran, sangat sulit bagi Yang Mulia untuk mengaktifkan bagan kelahiran. Hati kehidupan dari sebagian besar binatang buas tidak berguna, dan itu adalah tugas yang menakutkan untuk mendapatkan hati kehidupan yang akan berguna bagi mereka karena mereka milik binatang buas yang kuat. Faktanya, setelah mengaktifkan bagan kelahiran ke-18 dan melewati percobaan kelahiran ketiga, seseorang akan berada dalam fase yang sangat canggung. Bagaimanapun, seseorang akan mengalami kesulitan untuk mengaktifkan lebih banyak bagan kelahiran, dan jika bagan kelahiran seseorang dihancurkan, itu akan menjadi pukulan yang sangat menghancurkan. Oleh karena itu,
Venerable Masters biasanya sering melakukan segala yang mereka bisa untuk melindungi bagan kelahiran mereka. Sebagai guru yang mulia, Ye Zeng telah mengalami banyak hal dan berumur panjang. Bagaimana dia bisa tanpa sarana untuk melindungi dirinya sendiri? Lu Zhou tidak menerima pemberitahuan untuk menghancurkan bagan kelahiran. Sebaliknya, ia menerima jenis pemberitahuan yang berbeda. Ding! Memicu efek fatal 2 kali dari kartu serangan mematikan. Ding! Membunuh target. Hadiah, 12.000 poin prestasi. Petik 2. Sebuah boneka. Lu Zhou bingung. Karena efeknya dipicu 2 kali, satu telah menghancurkan boneka itu, maka, pemicu kedua seharusnya menghancurkan bagan kelahiran. Namun, dia tidak menerima pemberitahuan tentang penghancuran bagan kelahiran Ye Zeng. Setelah memikirkannya sejenak, Lu Zhou berpikir bahwa tidak masalah apakah lawannya adalah hantu atau iblis. Dia segera mengeluarkan cermin emas Taiksu. Sebuah pilar cahaya keemasan bersinar dari Golden Taiksu Mirror, mengusir kegelapan. Cahaya pilar emas bersinar seperti terik matahari pada 35 sarjana Konfusianisme. Tak lama kemudian, avatar dan basis kultivasi mereka ditampilkan di depan mata semua orang. Ini, Kong Wen terkejut. Cermin Taiksu emas. Itu adalah harta karun yang bisa mengungkapkan segalanya, kata Yu Sangrong. Tuan tua itu benar-benar menyembunyikan kekuatannya dalam-dalam, gumam Kong Wen pelan, semakin aku mengerti, semakin aku merasa bodoh. Meskipun Kong Wen sangat menghormati Lu Zhou, dia telah menempatkan Lu Zhou sedikit di bawah yang mulia dan di suatu tempat di sepanjang tingkat manusia bebas. Namun, dia merasa seolah-olah dia telah ditampar saat dia menyaksikan lelaki tua itu mengalahkan Ye Zeng, salah satu dari 4 tuan yang mulia dari domain Lotus Hijau, hanya dengan serangan telapak tangan. Dia merasa seperti sedang bermimpi. Dengan kekuatan seperti ini, bukankah seharusnya seseorang melekat erat pada pendukung seperti itu? Mengapa Sun Mu dan saudara-saudaranya meninggalkan Evil Sky Pavilion? Sementara itu, Qin Renyu, yang berdiri di samping, terkejut. Bagaimana mungkin dia tidak kaget ketika saingannya yang hampir selalu bertarung imbang dengannya dilempar terbang oleh lelaki tua itu hanya dengan serangan telapak tangan. Kembali ke langit, Lu Zhou menemukan bahwa para cendekiawan Konfusianisme menghalangi cahaya dari cermin emas Taiksu untuk mencapai Ye Zeng. Dia mengangkat suaranya dan berkata, "Enyahlah." Suara gemuruh Lu Zhou mengguncang bumi dan mengejutkan para sarjana Konfusianisme. Namun, terlepas dari betapa ketakutannya mereka tidak bisa menjauh. Bahkan jika mereka mati, mereka tidak bisa pindah. Semuanya dengan tegas memblokir Ye Zeng secara bersamaan. Lu Zhou berkata dengan suara yang dalam, "Jika kamu tidak minggir untukku, jangan salahkan aku karena memulai pembantaian." Qin Renyu. Petik 2, petik 2. Qin Renyu yang baru saja akan menengahi menelan kata-kata di ujung lidahnya ketika dia melihat sikap Lu Zhou yang mendominasi. Yang terbaik adalah tidak mengatakan apa-apa. Selain itu, mungkin bukan hal yang buruk jika Ye Zeng benar-benar mati. Dia juga tidak keberatan menyerah pada Fire Phoenix, dia hanya akan pergi mencari Lu Wu saja. Bahkan Qin Renyu tetap diam, jadi bagaimana mungkin yang lain membuat keributan saat ini? Tidak ada yang berani mengeluarkan suara. Ketika Lu Zhou melihat ke-35 cendekiawan Konfusianisme masih tidak bergerak bahkan di bawah ancaman kematian, dia merasa ada sesuatu yang salah. Dia mengeluarkan kartu item lain sebelum dia berkata, "Baiklah, aku akan memenuhi permintaan kematianmu." Tepat ketika Lu Zhou hendak bergerak, sebuah suara terdengar dari bawah 35 sarjana Konfusianisme. Aktifkan formasi. Dipahami. Setelah itu, 35 sarjana Konghucu dengan cepat berpencar. Namun, bahkan bayangan Ye Zeng tidak terlihat. Lu Zhou tahu formasi bendera biduk ke-36 membutuhkan tepat 36 orang. Oleh karena itu, Ye Zeng tidak akan pergi. Dia mengangkat cermin dan menyorotkannya ke semua orang. Berdengung. Suara resonansi energi sudah mulai bergema di udara. Pada saat ini, Lu Zhou melihat sesosok manusia meliuk-liuk keluar masuk bendera formasi, tetapi cermin emas Taiksu tidak dapat menangkapnya. Kemudian, energi aneh muncul lagi. Kekuatan Dao. Perasaan tidak menyenangkan muncul di hati Lu Zhou. Pada saat ini, 35 sarjana Konfusianisme sudah berada di posisi. Orang yang memainkan peran penting untuk menyelesaikan 36 formasi bendera biduk sekarang adalah Ye Zeng. Pada saat ini, Ye Zeng berkata dengan suara yang dalam, "Aku tidak ingin menjadi musuh, tetapi karena kamu memaksaku, jangan salahkan aku karena tidak berbelas kasih." Faktanya, seperti yang Ye Zeng katakan sebelumnya, dia datang ke tanah tidak dikenal dengan persiapan penuh kali ini.
Tidak hanya dia membawa 36 sarjana Konfusianisme ke sini, tetapi dia juga menyiapkan 36 formasi bendera biduk. Bagaimanapun, ini adalah kesempatan besar. Siapa yang tahu jika kesempatan seperti itu akan muncul dengan sendirinya di masa depan. Qin Renyu, yang telah mundur ke kejauhan, berseru dengan sedikit kekaguman, tidak heran formasi bendera biduk ke-36 begitu kuat. Ternyata, ketika bendera dan orang-orang berada di posisinya, mereka membentuk astrolab. Lu Zhou melihat lebih dekat. Memang, itu menyerupai pola pada astrolabe. Bendera formasi mulai bersinar dengan intensitas yang meningkat. Lu Zhou naik lebih tinggi ke langit sebelum dia menekan tangannya ke bawah. Segel telapak tangan yang sepertinya mengandung kekuatan alam semesta jatuh dari langit. Ye Zheng melintas dan menghindari segel telapak tangan. Dia berkata dengan tenang, kamu jauh lebih lambat dari sebelumnya. Cahaya dari bendera formasi biduk ke-36 jatuh pada Ye Zheng saat ini. Apakah begitu? Lu Zhou menghancurkan kartu Thunder Blast. Tulisan hitam untuk kata, Thunder, bergabung dengan kegelapan tanah tidak dikenal saat melesat ke arah Ye Zheng, membuatnya sulit untuk dihindari. Kecepatannya sangat cepat sebelum mendarat di Ye Zheng. Ledakan. Guntur berdering di udara saat Ye Zheng merasa tubuhnya mati rasa. Kemudian, dia jatuh lagi. Lu Zhou menghela nafas dalam hati. Sangat disayangkan efek kematian dan cedera berat tidak dipicu. Namun demikian, efek mengejutkan dari kartu Thunder Blast cukup bagus. Itu telah mengejutkan semua penonton. Sejak kapan Yang Mulia Guru menjadi begitu lemah? Pada saat ini, cahaya dari formasi bendera biduk menyinari Ye Zheng. Dengan itu menyembuhkan lukanya dengan cepat. Setelah Ye Zheng pulih, dia menatap Lu Zhou dengan tidak percaya dan bertanya dengan suara yang dalam, siapa kamu? Lu Zhou memeriksa poin prestasinya dan menemukan bahwa dia memiliki lebih dari 170.000 poin prestasi. Kemudian, dia berkata, saya ingin melihat berapa banyak serangan telapak tangan yang bisa Anda tahan. Niat membunuh yang dipancarkan Lu Zhou saat ini tidak dapat dijelaskan. Ye Zheng tidak pernah merasa seperti ini sebelumnya, gelisah dan terancam. Ledakan. Tiba-tiba, dari celah gunung yang dikelilingi oleh bendera formasi, seberkas api merah keluar lagi. Phoenix api telah terlahir kembali dari api. Gunung-gunung runtuh dan bumi bergetar dan retak saat api menyebar kemana-mana. Phoenix api mengepakkan sayapnya, mengirimkan api yang membunuh tanpa pandang bulu terbang ke segala arah. Di tanah tidak dikenal yang gelap, semua orang menyaksikan apa yang tampak seperti matahari dengan sepasang sayap perlahan naik. Bang, 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 bang. Ke-35 cendekiawan Konfusianisme berjuang untuk bertahan selama beberapa detik sebelum mereka dikirim terbang, semuanya muntah darah. Phoenix api telah tumbuh lebih kuat. Itu telah dilahirkan kembali menjadi binatang suci. Ini sudah berakhir. Phoenix api telah menjadi binatang suci. Lari. Para penonton tidak lagi berani tinggal dan melarikan diri dengan panik. Yu Zhenghai dan Yu Sangrong berbalik dan bertanya, di mana Old Four? Jangan khawatirkan dia. Wizard, lari. Duo ini mengapit Wizard saat mereka terbang menjauh. Yan Zhenluo dan Luli memiliki pemahaman yang sempurna. Mereka saling bertukar pandang dan berkata serempak, tunggu apa lagi? Lari. Ketika Kong Wen dan saudara-saudaranya sadar kembali, mereka juga melarikan diri dengan tergesa-gesa. Pada saat ini, Fire Phoenix tidak memperhatikan yang lain. Perhatiannya tertuju pada kedua ahli tersebut. Itu memekik saat bergegas ke langit. Sekarang setelah binatang suci muncul, Yang Mulia Guru harus mundur. Qin Renyu dan Ye Zheng bisa merasakan bahaya hebat dari Fire Phoenix saat ini. Phoenix api membuka paruhnya lagi dan menyemburkan aliran api, membakar daratan. Kemudian, itu berputar di udara, membakar bendera formasi menjadi keripik. Para sarjana Konfusianisme yang paling dekat dengannya secara naluriah mengaktifkan avatar mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Bahkan jika mereka telah mengorbankan bagan kelahiran mereka, itu lebih baik daripada kehilangan nyawa mereka. Api dengan cepat menelan mereka. Setelah melihat ini, Ye Zheng menggunakan kekuatan Dao sebelum dia muncul. Dia tidak peduli tentang hal-hal lain saat ini dan hanya bisa fokus untuk mundur. Pada saat ini, Qin Renyu buru-buru berkata, pergi. 49 pendekar pedang buru-buru berkumpul dan mundur. Bab 1225, Avatar kedua. Phoenix api sepertinya sudah mengamuk. Itu akan membubung ke langit dan kemudian, itu akan menukik ke bawah berulang kali. Itu akan mengelilingi udara saat memuntahkan api dari mulutnya juga. Di bawah perlindungan 5 tubuh Buddha emas, Lu Zhou sama sekali tidak terluka. Namun,
dia masih sedikit terkejut dengan kekuatan tempur Fire Phoenix yang menakutkan. Hanya dalam sekejap mata, pertempuran Lu Zhou dan Fire Phoenix telah bergerak sekitar 100 km jauhnya. Astaga, setelah beberapa saat, Phoenix api mengepakkan sayapnya lagi. Itu meletus dengan api yang bahkan lebih kuat yang menembak ke segala arah. Dari kejauhan, semuanya tampak seperti ditenggelamkan dalam api. Serangan Fire Phoenix menghancurkan langit dan bumi. Semua makhluk hidup yang terkena dampak langsung terbunuh. Bahkan binatang terbang yang terbang di langit terbunuh tanpa kecuali, jatuh dari langit satu demi satu. Bau terbakar meresap ke tanah tidak dikenal. Pada saat ini, tanah tidak dikenal yang gelap sangat terang. Daerah dalam radius 50 km itu terang benderang. Para pembudidaya yang telah mundur dari daerah yang terkena dampak merasakan hati mereka melonjak dengan emosi ketika mereka melayang di udara dan menyaksikan pemandangan ini yang kemungkinan besar tidak akan dapat mereka lihat lagi dalam hidup mereka. Itu benar-benar pemandangan yang tak terlupakan. Mereka begitu tercengang ketika mereka menyaksikan seolah-olah mereka lupa bahwa mereka masih berada di tanah tidak dikenal yang sangat berbahaya. Yu Zhenghai, Yu Sangrong, dan yang lainnya yang juga telah meninggalkan daerah yang terkena dampak juga menonton dengan tidak percaya. Pada saat ini, Yuaner kecil menunjuk ke lautan api dan berkata dengan cemas, itu tubuh Buddha emas Tuan. Yu Zhenghai dan Yu Sangrong tetap diam. Phoenix api yang terlahir kembali sekarang menjadi binatang suci. Jika mereka mengatakan bahwa mereka tidak khawatir sama sekali, mereka akan berbohong. Basis budidaya Tuan mereka selalu menjadi misteri bagi mereka. Mereka bisa membuat tebakan di antara mereka sendiri dan akan terbukti salah setiap saat. Luli berkata dengan senyum meyakinkan, jangan khawatir. Basis kultivasi Master Pavilion tidak lebih lemah dari dua Master yang mulia. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Fire Phoenix, tidak akan menjadi masalah baginya untuk melarikan diri. Yan Zhenluo berkata, hei, apakah kamu benar-benar masih berpikir Master Pavilion adalah leluhurmu? Fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata. Hei, bagaimana kamu bisa menyebut kebohongan melalui fakta gigimu? Yan Zhenluo membalas. Luli berkata, aku terlalu malas untuk berdebat denganmu. Yuaner kecil menatap lautan api dengan saksama ketika dia bertanya, kakak senior, apakah Anda pikir Anda dapat menangkap dan menjinakkan burung ini? Yu Zhenghai dan Yu Sangrong. Petik 2, Bagaimana mereka harus menjawab pertanyaan ini? Phoenix api adalah binatang suci, bagaimana mereka bisa menaklukkan dan menjinakkannya? Bahkan Venerable Masters pun bukan tandingannya, apalagi mereka. Tentu saja, itu mungkin, Kong Wen menimpali pada saat ini. Petik 2, Semua orang memandang Kong Wen. Kong Wen berkata dengan sungguh-sungguh, binatang buas itu terhormat. Memang, sangat sulit untuk menaklukkan mereka. Selain itu, fakta bahwa mereka tinggal di jantung tanah tidak dikenal membuatnya semakin sulit untuk menemukan dan menaklukkan mereka. Namun, itu sangat sulit tetapi bukan tidak mungkin. Phoenix api paling rentan ketika akan dilahirkan kembali. Jika dikalahkan saat ini, kekuatannya akan melemah. Ini dikenal sebagai burung abadi karena dapat bangkit dari abu. Namun, kemampuan kelahiran kembalinya bukannya tanpa batasan. Keterbatasan apa? Kong Wen menggelengkan kepalanya dan berkata, bahkan kedua yang mulia tidak tahu, apalagi orang seperti saya. Kalau tidak, bagaimana itu bisa berhasil dilahirkan kembali menjadi binatang suci hari ini? Petik 2. Pada akhirnya, masih tidak ada cara untuk menaklukkannya, kata Yuaner kecil. Kong Wen tersenyum dan berkata, faktanya, binatang buas mirip dengan manusia. Mereka juga menghormati yang kuat. Seseorang dapat menaklukkannya dengan kekuatan mutlak atau menunggu ketika lemah untuk menaklukkannya. Tak perlu dikatakan, metode pertama adalah cara raja, tetapi metode kedua tidak akan mengumpulkan kesetiaannya bahkan setelah ditundukkan. Oleh karena itu, yang terbaik adalah menaklukkannya dengan kekuatan mutlak. Sayangnya, Yang Mulia tidak cukup kuat untuk melakukannya. Semua orang menghela nafas setelah mendengar kata-kata ini. Tubuh Buddha emas yang terlihat setinggi 1000 kaki secara kolektif menyerbu keluar. Setelah melepaskan serangan yang menantang surga, ia tetap diam di udara lagi saat ia melebarkan sayapnya. Itu tampak megah, indah, dan menggetarkan jiwa meskipun kekuatannya merusak. Pada saat ini, nyala apinya tampak sedikit redup. Lu Zhou mempelajari Fire Phoenix dari jarak dekat. Api menyelimutinya, setiap bulu tampak seolah-olah terbuat dari api. Segel telapak tangan energi surgawi yang ekspansif, Lu Zhou terbang tinggi sebelum dia meluncurkan lusinan serangan telapak tangan.
Bang, 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 bang. Semua segel telapak tangan mendarat di tubuh Fire Phoenix, menyebabkan api terbang ke segala arah. Sayangnya, tidak peduli berapa kali Lu Zhou menyerang, itu sia-sia. Bahkan seorang guru yang mulia tidak dapat melukainya, apalagi Lu Zhou yang hanya memiliki 9 bagan kelahiran. Pada saat ini, dia hanya memiliki sedikit divine power yang tersisa, dan Wizard tidak ada. Haruskah saya menggunakan kartu serangan mematikan lainnya? Namun, itu akan terlahir kembali. Pada saat ini, Phoenix api mengepakkan sayapnya lagi dan melayang ke langit. Itu berputar kembali dan menyerang dalam keadaan yang bahkan lebih hiruk-pikuk. Itu menyerang Lu Zhou dengan sembrono. Bang, 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 bang. Langit benar-benar ditempati oleh tubuh Buddha emas 5 lapis milik Lu Zhou dan Phoenix api. Gunung dan hutan ditenggelamkan oleh api. Mereka dibakar, membuat tanah rata. Tak terhitung nyawa yang hilang atau dalam kesulitan. Qin Renyu melayang di udara saat dia melindungi 49 pendekar pedang dengan susah payah. Mereka semua menyaksikan pertempuran di kejauhan tanpa kata-kata. Di sisi lain, Ye Zheng, yang berada dalam kondisi yang mengerikan, memasang ekspresi yang tidak sedap dipandang di wajahnya. Meskipun Venerable Masters sangat kuat, mereka jauh dari mampu untuk bersaing dengan binatang suci seperti Fire Phoenix. Phoenix api baru saja dilahirkan kembali menjadi binatang suci sehingga tidak dapat menembus pertahanan tubuh Buddha emas. Namun, pria tua itu tampaknya tidak dapat melukai Fire Phoenix juga. Yuan Lang berkata pada saat ini, dia harus berspesialisasi dalam pertahanan. Tampaknya dia lebih kuat dari Tuan yang mulia tetapi lebih lemah dari orang suci. Phoenix api tidak menahan diri dan menyerang tubuh Buddha emas 5 lapis milik Lu Zhou dengan sekuat tenaga. Setelah 5 hingga 6 menit, pepohonan, gunung, dan binatang buas di sekitarnya telah terbakar habis. Setelah Fire Phoenix menyerang dengan sekuat tenaga, bahkan jika itu adalah Immortal Bird, tampaknya sedikit tidak berdaya dan kelelahan. Pada saat ini, Lu Zhou tahu waktu hampir habis. Dia tidak akan bisa bersaing dengan Phoenix api lagi setelah tubuh Buddha emas 5 lapis menghilang. Dia masih bisa membeli kartu serangan mematikan, tapi itu akan sia-sia. Bastard, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa melakukan apapun padamu? Phoenix api mengangkat kepalanya dan memekik panjang yang mengguncang bumi. Itu menatap Lu Zhou dan membuat suara aneh seolah-olah mencoba berkomunikasi dengan Lu Zhou. Kemudian, ia mengepakkan sayapnya dan terbang. Tepat ketika Lu Zhou berbalik untuk terbang, Phoenix api tiba-tiba memekik dan berbelok tajam kembali ke Lu Zhou dan memuntahkan api. Lu Zhou bereaksi dengan cepat dan menggunakan semua kekuatan suci yang tersisa untuk melawan serangan dan memanifestasikan avatar birunya. Segel telapak tangan yang dipenuhi dengan kekuatan suci Lu Zhou seperti gunung saat melesat melewati api Phoenix api dan mendarat di dadanya. Ledakan, Phoenix api dikirim terbang kembali. Demikian pula, Lu Zhou, dengan 5 tubuh Buddha emasnya, terdorong mundur sejauh 100 meter. Kemudian, dua lawan saling berhadapan dari jauh. Pada saat ini, para pembudidaya di kejauhan tidak bisa melihat banyak, yang mereka lihat hanyalah cahaya keemasan dan lautan api. Karena avatar kedua Lu Zhou terlalu kecil, mereka tidak bisa melihatnya sama sekali. Sementara itu, ketika Fire Phoenix melihat avatar biru Lu Zhou, sayapnya tampak sedikit menegang sebelum api di matanya meredup. Kemudian, itu membuat suara gemericik yang agak terdengar seperti suara kalkun atau merpati. Lu Zhou bingung. Pada saat ini, Phoenix api melipat sayapnya, dan nyala api di tubuhnya padam. Dunia menjadi gelap dan kembali sunyi. Di langit, kabut hitam melonjak dengan kencang seolah-olah ada sesuatu yang mengganggunya. Lu Zhou mengerutkan kening ketika dia merasakan energi aneh dalam kabut. Binatang buas yang bahkan lebih kuat.